Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Aulia Tasya dan juru kamera Arpawi dari Biro Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Aulia, ada informasi menarik apa dari Biro Kompas TV Banjarmasin untuk Kompas siang hari ini? Selamat siang Imran dan juga saudara, ada dua informasi menarik untuk segmen Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Banjarmasin. Kita ke informasi pertama dulu. Upaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dihadirkan melalui bank sampah. Nah, di Banjarbaru terdapat bank sampah yang menerima sampah rumah tangga. Kemudian menghasilkan uang bahkan bisa langsung dikonversikan menjadi emas. Berikut liputannya untuk Anda. Bank Sampah Induk Landasan Ulin yang ada di Komplek Wengga tahap 4, Kelurahan Guntung Manggis, Banjarbaru berinisiatif menghidupkan bank sampah sebagai bentuk peduli lingkungan. Bank sampah ini menerima hampir semua jenis sampah kecuali botol kaca. Dari sampah yang dikumpulkan bisa menghasilkan sejumlah barang bernilai, seperti paving block, hiasan dinding, lilin aromaterapi, dan sabun. Hingga pupuk organik dan ekoenzim dari sampah organik rumah tangga yang dikumpulkan. Berbeda dengan bank sampah lain yang hanya menabung uang, di Bank Sampah Induk Landasan Ulin ini, nasabah bisa langsung menabung emas. Saat ini terdapat 73 nasabah yang tergabung di bank sampah ini. 31 diantaranya sudah menabung emas yang dihasilkan dari sampah yang disetorkan. Sebagai Direktur Bank Sampah ini benar. Jadi awalnya yang nasabah kita cuma 20-30, sekarang bisa mencapai sekitar 73 nasabah dalam waktu dari tahun 2021 sampai 2025. Seorang nasabah bank sampah Rahmiam bilang baru mendaftarkan diri menjadi nasabah. Ia tertarik karena tahu bisa mengubah sampah yang biasa dibuang jadi barang bernilai. Beberapa sampah yang disetorkan seperti sampah plastik, kardus bekas, dan minyak jelantah. Selama ada BS ini kan kita mengumpulkan kertas, plastik itu, minyak jelantah kita bawa ke sini, kita timbang. Akhirnya saya ada inisiatif ingin bergabung di sini. Bisa jadi emas gitu Bu ya? Bisa jadi emas. Sekarang ya saya nabung sedikit-sedikit. Kalau ada rezeki saya nabung, entah itu uang, entah itu dari yang plastik, sampah. Dengan memilah sampah dari rumah dan menyetorkan ke bank sampah, sampah rumah tangga yang dibuang juga berkurang. Warga berharap bisa turut membantu menjaga lingkungan terutama di kota Banjarbaru dengan kebiasaan barunya ini. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara yang kedua, seorang penyandang disabilitas di Banjarmasin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk hidup mandiri. Nah, dengan keahlian di bidang perbaikan barang elektronik, ia menjalankan usaha sendiri sebagai sumber penghasilan utama. Berikut liputannya untuk Anda. Abdul Syahid, penyandang disabilitas di Banjarmasin, setiap hari menggeluti usaha jasa perbaikan elektronik. Dengan keahlian khusus, ia memperbaiki berbagai peralatan elektronik seperti televisi untuk pelanggan di sekitarnya. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal membuat Abdul harus mandiri dengan usaha sendiri. Dari usaha ini, Syahid mampu menghasilkan pendapatan rata-rata 900.000 hingga 1 juta rupiah per bulan. Ya rata-rata ya sekitar 900 sampai 1 juta lah. Nutup lah Pak. Ya kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup pastinya, tapi tetap kita bersyukur, kita tetap berusaha untuk mencukup-cukupkan hasil yang ada itu. Untuk menunjang aktivitasnya, Syahid menggunakan motor modifikasi khusus yang memudahkan perjalanannya menuju sekretariat perkumpulan penyandang disabilitas di Banjarmasin. Di tempat inilah Syahid kerap membersamai dan memberikan semangat kepada teman-temannya yang merupakan sesama penyandang disabilitas untuk tidak menyerah menjalani hidup dengan keterbatasan fisik. Kalau semangat Bang Said ini ya luar biasa, karena dalam hal ini kelihatan dari keseharian Sidin bahwa beliau itu
kalau ada kegiatan di sekretariat pasti berusaha untuk datang karena mengingat kewajiban kebersamaan itu diutamakan oleh beliau. Hidup dengan kemandirian yang jadi pegangan Abdul Syahid untuk terus berjuang meski dengan keterbatasan ini tentunya bisa jadi teladan bagi masyarakat untuk mencapai cita-cita hidup tanpa meminta-minta. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian saudara dua informasi menarik untuk segmen Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Banjarmasin. Kembali ke Imran di studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Aulia Tasya dan juru kamera Arpawi yang melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama kami saudara, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya.